tapi kita tidak tahu detailnya seperti apa. Kemarin sore saya di Motak ditanya apakah Indonesia masih bisa menjadi alternatif, karena tentu di rapat konsil itu ada beberapa negara juga yang mengajukan. Ya, tentu saya juga mesti melapor kepada pemerintah. Pasti tidak mungkin saya melakukan ini hanya PSSI saja, karena kita tahu penyelenggaraan sebesar ini pasti pihak pemerintah harus hadir ya, bersama-sama kita. Dan setelah memang kita ada komitmen, ya kita laporkan, lalu kita bicarakan. Tadi malam kira-kira jam 11 kalau tidak salah ya, mereka 15 menit sebelumnya mengucapkan selamat. Makanya kalau di Expo PSSI dapat duluan dari saya. Lalu saya laporkan juga beberapa menteri tadi malam ya, Menteri Keuangan penting dilaporin ya, Pak Bas saya telepon juga penting gitu kan. Lalu Menpora, Pak Menpora sedang di Jerman kalau tidak salah juga saya laporin ya. Dan semua bersepakat ingin mensukseskan hal ini. Ya alhamdulillah, saya rasa ini kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Ini GR-nya kita, ini GR boleh dong. Ya, mereka melihat mungkin sepak bola kita benar-benar bangkit. Ya kemarin di SEA Games bagus, lalu pertandingan FIFA Matchday Palestina Argentina rame, hasilnya juga baik, tidak ada isu aneh-aneh. Lalu juga mereka juga melihat kita juga berani menjadi host AFC U23. Nah hal ini mungkin yang jadi pertimbangan dari mereka. Selain dari pasti mereka melihat bahwa dari 280 juta penduduk Indonesia adalah 73% itu pecinta sepak bola. Jadi mereka juga melihat ini potensi yang luar biasa. Oke, baik. Dijawab aja makin banyak. Assalamualaikum Pak Erik dan Bapak Ibu Expo. Saya Adi dari bola.com. Pak, dalam rilis FIFA di situsnya semalam kan tidak ditulis jadwal Piala Dunia U17 tahun ini kapan. Tapi kalau kita lihat jadwal di Peru itu adalah tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember. Nah, dari PSSI harus pengetahuan Bapak, kapan Pak jadinya Piala Dunia U20, U23? Satu lagi Pak, soal kita tahu kan pelatih timnas U16 atau U17 itu adalah Bima Sakti ya Pak. Nah, kedepannya di Piala Dunia U20 apakah Coach Bima masih akan melatih timnas U16 atau U17 atau mencari pelatih lain atau memakai pelatih yang ada mungkin seperti Coach Sintayong atau bagaimana? Nambahin dikit Pak, apakah kita akan pakai pemain naturalisasi atau keturunan Pak untuk Piala Dunia U17 nanti? Terima kasih. Sesuai dengan kontrak dengan Coach Sintayong, kesepakatannya itu Coach Sintayong memegang senior dan U23. Lalu kita kemarin juga memberi kesempatan Coach Indra untuk memegang yang junior. Dan kita mencari direktur teknik untuk menjaga keseimbangan kepelatihan nasional secara menyeluruh. Kami, saya rasa akan memberikan kesempatan kepada Coach Bima. Ya, kita perlu coach-coach muda. Ya, di pengurusan Coach Sintayong itu ada Coach Nova dan coach-coach baru sekarang. Di kepengurusan Pak Indra Safri kemarin di SEA Games banyak coach muda. Ya, ada Kurniawan, ada ini hal yang saya rasa positif. Jadi kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti. Dan nanti pasti kita akan diskusikan di Expo, mungkin ada pendamping lah. Ya, pendamping karena ini kejuaraan dunia. Ya, siapapun pendampingnya nanti kita diskusiin. Lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik. Siapapun mereka. Kenapa kita bikin seleksi 9 kota? Kenapa kita akan dilatihan di Eropa? Ya kita ingin buat tim yang terbaik. Kapan lagi kita main di Piala Dunia? Walaupun ini sebagai host. Tapi kan probability itu harus kita dapatkan. Ya siapa tahu hasilnya baik. Apapun hasilnya. Nah untuk agenda ya memang seperti yang sudah tertulis
tertulis tanggal 10 November sampai 2 Desember. Tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin dimundurkan. Nah, karena itu saya berkomunikasi dengan kepala negara langsung, Pak Presiden. Saya juga berkomunikasi kepada banyak menteri, ya. Pak Sandi juga saya WA, ya. Jangan sampai nanti ada benturan-benturan seakan-akan hal-hal yang jadi positif, ya, jadi negatif. Nggak penting lah. Kita capek lah negara ini debat kusir nggak ada solusi gitu, ya. Jadi saya WA, ya. Beliau juga mendukung. Nah, nanti tinggal bagaimana konteksnya kita mencari solusi tentunya. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Saya Abdul Susila dari cnnindonesia.com. Ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama soal sempat ada rencana akan berangkat ke Qatar ke Aspira Academy. Apakah rencana itu akan dilanjutkan untuk anak-anak yang U16? Yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan Piala Dunia. Apakah Elite Pro Academy U17 atau U16 dijalankan sebagai seleksi pemain untuk timnas Indonesia ini? Dan yang ketiga, ada saat Piala Dunia nanti di GBK ada konsep terbaik, mungkin bisa ini Pak, apakah GBK dipakai atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya tentu kita tidak punya rencana dapat U17. Jadi apa yang ditanyakan mengenai Elite Pro, mengenai ke Aspire, ya bisa saja menjadi sebuah solusi. Tetapi saya nggak bisa jawab karena tergantung daripada seleksi, waktu training center seperti apa. Ini kita mesti duduk lagi gitu. Ya, tetapi apapun supporting yang dapat diberikan kita harus berikan. Ya, jadi tunggu yang itu karena saya juga sama Expo belum duduk sama Coach Bima juga gitu. Kalau kemarin saya bicara Aspire kan waktu itu saya pikir karena supaya U16-17 ini jangan kosong gitu ya. Dan kalau menurut data yang disampaikan Waketum barusan ke saya, Pak Waketum udah cek juga ke Coach Bima, banyak juga pemain-pemain kita sudah masuk ke klub-klub besar ya, ada di beberapa. Nah, ini juga potensi yang bagus ya. Saya rasa ini menjadi hal. Tentu hari ini press conference untuk sepak bola bukan Coldplay. Ya, jadi saya tidak bisa menyatakan apakah Coldplay itu mundur atau tetap. Pasti itu yang saya bilang kan itu harus jadi solusi, kita duduk bersama. Ya, duduk bersama mencari solusi. Karena dua-duanya event bagus buat Indonesia. Ya, jangan juga kita sentral ego bahwa ini yang benar, Anda mesti ngalah. Tidak, kita cari solusi. Tetapi saya berharap memang bahwa ketika ada FIFA Match Day, ya, saya berharap ke depan tentu ya, lapangan utama tim nasional harus bersiap. Ya, karena itu kalender resmi. Nah, ini yang saya mohon nanti bersama-sama. Makanya saya juga mengatur kalender tahun depan itu dari bulan November tidak lain untuk FIFA Match Day itu harus menjadi kalender utama. Ya. Alhamdulillah Indonesia juga punya lapangan yang besar sekarang. Ada Gelora Bung Tomo, ada JIS. Nanti ya kita lihat standarnya sesuai tidak. Kalau ada kekurangan, ya tentu kita harus samakan standarnya. Gitu. Jadi ada opsi menjadi hal yang positif buat saya. Gitu. Ya. Oke. Ya. Berkurang yang nanya. Thank you very much. Please, my name is Reski from Today. Please allow me to ask in English. I have a question regarding on will there be a hub or a bubble for the foreigner players later that in order to help this World Cup, under 17 World Cup? Thank you. So far as we know is no longer Indonesia is under pandemic. We already declared by the governments we are endemic.
So to answer the question, there will be no bubble. But of course, at the same time, there is a statement from the governments. Indonesia is no longer open for 159 countries for visa. So the one who have available at this moment is visa on arrival. So this is something we will discuss with FIFA after we have a final team who will be attending or compete in the U17s. Oke, ya. Selamat sore Pak, Niat dari RRI. Satu aja pertanyaannya karena tadi disebutkan nanti tim dari FIFA akan datang untuk verifikasi lapangan lagi. Apakah ada kemungkinan jadwal untuk uji coba penggunaan VAR itu akan dipercepat karena jumlah stadionnya mungkin akan lebih sedikit daripada di Liga? Terima kasih Pak. Yang saya tahu di U20 itu ada VAR dan FIFA membawa sistem itu. Untuk U17 saya belum dapat kabar. Kalau ternyata dia bawa VAR juga, ya alhamdulillah. Ya. Tetapi sesuai dengan planning yang dilakukan oleh tentu liga, karena persiapan VAR ini bukan hanya menempelkan alat, tapi harus mentraining daripada tentu komponen SDM yang bisa melakukan VAR ini. Karena itu kemarin salah satu yang disampaikan pada saat rapat renovasi 22 stadion, saya mengusulkan kepada pemerintah dan Bapak Presiden mengamini kalau bisa memang dari total mungkin 15-16 stadium yang akan dipakai Liga 1 ini bisa juga yang menjadi prioritas untuk direnovasi karena requirement untuk pengadaan daripada VAR itu kan sepertinya tidak berat. Jadi ada ruangan VAR, kelistrikan, instalasi fiber optik dan tentu internet dengan minimum yang diminta daripada supaya VAR ini bisa berjalan secara online. Jadi itu yang saya bisa sampaikan sementara. Oke.